Swastiastu. Patut. Swastiastu, Yan. Nggih. Swastiastu, Haji. Ini rayu ngiring. Ya rayu kami. Jam 11 niki mulai nggih. Nggih, janda salih jelas. Nggih. Ring ijo niki, ring jero. Nggih, gitu. Manang ring griyo. Ada bawa santai mantan. Kenten sampun. Yang penting sehat. Haji ya. Sehat selalu sehat. Ingat, ya, satu angkatan sekali kita ya masih ya rasanya satu pidana. Ada timpaling ngetang tuh angonang timpal ke budayana terus makanya kestongan baru buka foto nibi adik ini Swastiastu. Nggih, swastiastu nggih. Nggih. Pak Getut, enten Ya. duluan ya dari kita ya angkatannya. Siro. Patut ring isi beliau Dan isi. duluan angkatannya duluan sama kita apa belakangan? Belakangan dia. Belakangan. Oh, nggih. Nggih. Ya, Nggih. kita 87 dah ya. Tapi dua dia ngena itu loh. Ah, Dua dia. Pak, kayaknya umur mone dijar ngidang ke bahan ben bot lah. Swastiastu Bapak Ibu sambil menunggu. Swastiastu. Enak. Pak Syarif Gunung. Swastiastu Pak Nyaman Pak ya. Oke, Ada rapat Pak ya? Swastika. Nggih, yang ikut kegiatan di Denpasar itu. Mewakili Pak R1. Oh, gitu. Wih, Nggih. ya. Ini sama aja no. Bemai misi nelpon gue ada gini. Lu nginyi. Enggak mau nginyi lu lah. Swastiastu. Mungkin nanti Pak Ketua yang sore beliau katanya ya. Mungkin dia membuka yang dua. Nggih. Patut itu. Pak Ketua, Pak Nata Jaya minta izin beliau pulang kampung nih kah? Beliau. Moga-moga mitranya ampun diberitahu aja. Mitranya. Sama dengan yang punya, nggih, Ring Bayu Gede. Nggih, rahayu. Nggih. Swastiastu Bapak Ibu. Swastiastu Bu Indah. Acara akan segera kita mulai. Mohon bantuan Bapak Ibu untuk mute posisi speaker.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Bapak Ibu yang berbahagia, yang terhormat Bapak Sekretaris LPPM Undiksa, yang terhormat Bapak Ketua Pusat P2M Undiksa, yang terhormat Bapak Ibu Dekan di lingkungan Undiksa dan Bapak Ibu pengabdi di lingkungan Undiksa, serta Bapak Ibu mitra dari pengabdian kepada masyarakat Undiksa. Kita berbahagia sekali hari ini bertemu di acara pembukaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta kita akan mendengarkan pengarahan dari Ketua Pusat Pengabdian Masyarakat terkait pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat tahun 2021. Namun sebagai insan yang berbangsa dan bernegara, mari kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Mohon Bapak Ibu mengambil posisi tegak untuk menghormati lagu Indonesia Raya yang kita cintai. Kepada host, dimohon bantuannya untuk men-share screen. Terima kasih. Bangsa dan tanah air, marilah kita berseru. Terima kasih Bapak Ibu. Acara akan kita lanjutkan dengan berdoa bersama. Kita mengucapkan terima kasih dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai hari ini kita diberikan nikmat sehat, serta mendoakan agar dunia pulih kembali dan segala makhluk di dunia ini berbahagia. Doa akan saya pimpin secara langsung. Untuk Bapak Ibu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu yang kami cintai, acara akan kami lanjutkan dengan pengarahan sekaligus kegiatan membuka acara secara resmi yang akan dilaksanakan, diwakilkan oleh Sekretaris LPPM Undiksa. Untuk ide Begawan, disilakan. Om Swastiastu. Terima kasih Bu Indah atas kesempatannya. Dalam hal ini saya mewakili Bapak Ketua karena beliau sedang menguji ujian tertutup di
UNUD itu di ujian doktor, dan beliau memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan arahan. Terima kasih pertama-tama kepada Bapak Ketua Pusat Pengabdian, Dr. Jeromangku Mudano, juga sekretaris yang saya hormati, dalam hal ini Bu Indah. Kemudian Bapak Dekan di lingkungan Undiksa yang sudah mungkin bisa join dan mewakili beberapa di bidang desa binaan. Demikian pula para mitra, bapak-bapak, ibu, staf desa atau bapak ibu kepala desa atau yang mewakili. Selamat bergabung di acara pengabdian masyarakat yang ini dalam hal ini termin kedua ya, desa binaan. Tadi saya sudah membuka yang pendidikan karakter gitu, berlanjut itu dari jam 10 sampai jam 11, kalau yang ini jam 11 sampai jam 12 ya. Jadi para pengabdi Undiksa, dosen-dosen Undiksa, tenaga fungsional maupun tenaga pengabdi yang lain yang sudah bisa memenangkan istilahnya menandatangani kontrak, saya harapkan melaksanakan pengabdian ini dengan baik, dan nanti pihak LPPM khususnya pusat pengabdian juga akan melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Saya harapkan partisipasi Bapak Ibu pengabdi dan partisipasi Bapak Ibu dari desa binaan, para mitra, bisa memperkuat jalinan kerjasama yang sudah di MOU-kan. Jadi saya harapkan betul-betul menghasilkan suatu pengabdian yang mempunyai kualitas dan baik, diterima baik oleh masyarakat. Nah, kurang lebih saya mohon maaf, dan atas permintaan panitia saya buka acara ini dengan resmi. Om Santi 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 Om. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Indah. Silahkan. Terima kasih Bapak Sekretaris LPPM Undiksa. Acara akan kita lanjutkan dengan pengarahan dari Ketua Pusat Pengabdian kepada Masyarakat Undiksa, yang dalam hal ini Bapak Dr. Wayan Mudana MS. Untuk Bapak Ketua, waktu disilahkan. Terima kasih kepada Bu Indah yang telah memberikan waktu, kesempatan pada kami untuk bisa menyampaikan kata-kata di dalam kesempatan yang baik ini. Pada yang terhormat Sekretaris LPPM Universitas Pendidikan Ganesha, Ide Begawan. Pada yang terhormat Bapak Ibu Dekan di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha. Pada yang terhormat Bapak Ibu mitra kami, dalam hal ini Bapak Ibu Kepala Desa yang ada di seluruh wilayah Provinsi Bali, jadi mitra-mitra kami. Pada yang terhormat Ibu Sekretaris Pusat Pengabdian pada Masyarakat, Ibu Putu Indah. Pada yang terhormat para pelaksana pengabdian pada masyarakat. Sebelumnya mari kita mengaturkan puji syukur ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas anugerahnya kita bisa bertemu di dalam ruang yang baik ini,
dan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana mestinya. Nah, sebelumnya saya aturkan maksama. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam ormo. Bapaknya kan Bu, di mute nih Bu. Mohon diaktifkan mintaan Bapak. Sudah? Swastiastu. Jadi sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu mitra semua yang hadir dalam kesempatan ini. Jadi sebagaimana kegiatan pengabdian masyarakat yang sudah Bapak Ibu laksanakan selama ini, tentu saja kegiatan pengabdian pada masyarakat ini merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan dalam konteks pelaksanaan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah merupakan kewajiban moral dari sebuah perguruan tinggi dalam kaitan dengan mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang bersangkutan. Nah, oleh sebab itu, kegiatan pengabdian pada masyarakat kita upayakan, dan pelaksanaannya tentu saja merupakan kegiatan yang terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, kegiatan pengabdian pada masyarakat, sebagaimana Bapak Ibu telah ketahui bersama, itu pada dasarnya adalah merupakan kegiatan yang wajib untuk kita lakukan dalam rangka kita memperkuat kemitraan-kemitraan kita, dan kegiatan ini memiliki dasar ataupun landasan hukum yang sangat kuat, sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan pengabdian pada masyarakat di Universitas Pendidikan Ganesha itu sepenuhnya dikoordinir oleh pihak kelembagaan LPPM. Di bawahnya itu ada Pusat Pengabdian pada Masyarakat yang kebetulan dalam kesempatan ini saya, Wayan Mudane, bersama Bu Putu Indah dipercaya di dalam mengelola kelembagaan ini ataupun melaksanakan tugas-tugas di kelembagaan ini. Bapak Ibu, pelaksana pengabdian pada masyarakat, sebagaimana telah Bapak Ibu telah pahami bersama, bahwa kegiatan pada masyarakat ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terprogram dengan baik. Jadi sehingga program-program yang dilaksanakan di dalam kegiatan pada masyarakat ini bisa diharapkan menghasilkan hasil-hasil yang bisa berkontribusi pada kinerja kelembagaan perguruan tinggi kita. Dan puji syukur kita di Universitas Pendidikan Ganesha sekarang telah mampu meningkatkan kualitas kerjanya sehingga kita berhasil untuk memposisikan keberadaan kelembagaan kita pada posisi yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Bapak Ibu yang kami hormati, pelaksanaan pengabdian pada masyarakat tentu saja didasarkan pada prinsip-prinsip dasar tentang pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini. Jadi kegiatan pengabdian masyarakat untuk desa binaan ya tentu mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Nah, prinsip-prinsip dasar itu diantaranya sebagaimana setelah Bapak
pahami sebenarnya, kami hanya mengingatkan dan kembali kepada Bapak Ibu, yaitu berbasis hasil riset. Yang tentu hal ini akan tertuang di dalam hubungan dengan analisis situasi yang dari proposal Bapak Ibu ajukan. Dan ini sangat penting, karena kalau kita tidak mendasarkan kegiatan pengabdian desa binaan kita berdasarkan atas riset sebelumnya, ataupun paling tidak berdasarkan analisis situasi di desa yang bersangkutan, tentu saja kita tidak akan memiliki pemahaman yang mendalam tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi ataupun kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat, termasuk juga modal-modal komunitas yang dimiliki oleh masyarakat desa itu sendiri. Karena bagaimanapun di dalam memecahkan sebuah permasalahan masyarakat, kita harus paham benar tentang modal komunitas masyarakat desa yang bersangkutan. Kemudian itu kita harus benar-benar memiliki pemahaman tentang permasalahan yang dihadapi, termasuk kebutuhan dari masyarakat yang bersangkutan. Nah, berikutnya yang sangat penting adalah berbasis kewilayahan. Jadi ada satuan wilayah yang menjadi pusat kegiatan kita, dan tentu saja dalam konteks ini kita juga harus memperhatikan dari sisi keunikan-keunikan kewilayahan yang dimiliki, sehingga nantinya apa yang kita lakukan di desa binaan kita itu bisa menghasilkan sesuatu yang memiliki keunikan tersendiri, sehingga memiliki daya saing kalau kita melaksanakan kegiatan di desa binaan dalam hubungan dengan pengembangan produk-produk unggulan dari desa yang bersangkutan. Nah, tentu saja produk-produk unggulan yang dilaksanakan dalam konteks pengabdian pada masyarakat itu tentu juga tidak bisa dilepaskan dari upaya kita di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa yang bersangkutan, dan juga tidak bisa dilepaskan dari keterserapan teknologi yang kita ingin kembangkan di dalam mengembangkan desa yang bersangkutan. Nah, itulah makanya kepada Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu telah lakukan dalam bentuk kajian riset untuk pengabdian pada masyarakat, dan kemudian kita akan benar-benar melaksanakan kegiatan ini berbasiskan pada kewilayahan yang jelas, dengan berbagai karakteristik dari kewilayahan yang bersangkutan, sehingga apa yang kita lakukan itu benar-benar memiliki kebermaknaan. Yang ketiga yang sangat penting adalah, ya tentu saja kita melaksanakan pengabdian itu tidak jog-jog begitu kita melaksanakan, tetapi berdasarkan kebutuhan masyarakat, berdasarkan permasalahan yang ada, sebagaimana yang kita hasilkan dari kajian kita, analisis situasi kita, ataupun riset terdahulu, sehingga benar-benar apa yang menjadi tantangan masyarakat itu kita bisa pecahkan dengan baik dalam kaitan dengan sumber daya manusianya, sumber daya lingkungannya, sumber daya alamnya, termasuk di dalam kaitan dengan sumber daya kultural yang dimiliki dan sumber daya modal-modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan, sehingga nantinya kita melaksanakan kegiatan masyarakat ini benar-benar kebermaknaannya itu dirasakan oleh masyarakat dalam berbagai dimensi kehidupannya. Karena desa binaan itu kan masalahnya tidak hanya satu gitu. Jadi ya di desa namanya kita harus melakukan beberapa kegiatan yang memiliki keterkaitan antara satu yang lainnya dengan yang lainnya, sehingga apa yang kita lakukan baik dari sisi ekonomi, baik dari sisi sosial, kultural yang kita lakukan, masuk lingkungannya, itu kita harapkan bisa berkontribusi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin, termasuk juga peningkatan kualitas lingkungan. Nah, dalam konteks inilah kita nantinya akan menterkaitkan kegiatan kita dengan apa yang menjadi basis pembangunan kita, itu berkelanjutan secara ekonomi, berkelanjutan secara sosial, dan berkelanjutan secara kultural serta lingkungan. Nah, kegiatan desa binaan tentu saja tidak bisa dilakukan sendiri, karena permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa itu sangat kompleks sekali. Nah, di situ diperlukan kontribusi dari berbagai bidang ilmu yang kebetulan di Universitas Pendidikan Ganesha kita memilikinya sekarang, dan kita semakin lengkap dengan adanya fakultas kedokteran, sudah itu semakin majunya berbagai fakultas yang kita miliki, seperti misalnya Fakultas Bahasa dan Seni, sudah itu Fakultas Ekonomi kita miliki, sudah itu Teknik kita miliki, Fakultas MIPA kita miliki, Olahraga kita miliki,
dan kedokteran dan Fakultas Ilmu Sosial, tentu saja ini akan sangat luar biasa. Sumber daya yang kita miliki bisa berkontribusi di dalam memecahkan sumber daya permasalahan-permasalahan yang dimiliki oleh masyarakat ya desa yang bersangkutan. Dan di sini diperlukan adanya sinergi di antara fakultas, di antara dosen yang memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda, sehingga permasalahan di desa itu lebih lebih mampu untuk dipecahkan gitu. Dan tentu saja pelaksanaan kegiatan pada masyarakat dalam konteks desa binaan perlu ada mitra yang jelas. Jadi di desa, di samping kita bermitra dengan kepala desa, kita akan bermitra dengan berbagai subkomponen yang ada di desa yang bersangkutan. Apakah pengrajinnya, apakah petaninya, apakah pendidikannya, apakah pemudanya, apakah ibu PKK-nya, itu akan menjadi mitra-mitra kita untuk kita bisa melaksanakan kegiatan desa binaan dengan maksimal. Gitu. Nah, kemudian yang perlu juga Bapak Ibu kembali untuk perhatikan, yaitu terkait dengan kegiatan kita itu harus benar-benar terstruktur, terprogram dengan baik. Jadi itu kita terkait dengan schedule kerja kita, program-program kita, dan mitra-mitra kita siapa saja yang kita akan sasar, kemudian target luaran kita apa saja, dan itu benar-benar terukur ketercapaiannya. Nah, dalam rangka memaksimalkan, kami akan melaksanakan MONEP nanti sekitar bulan Agustus. Nah, MONEP itu kami lakukan pada bulan Agustus tentu saja berdasarkan atas dasar pikiran yang jelas, yaitu bagaimana MONEP itu bisa berkontribusi untuk memaksimalkan keterlaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat sehingga kebermanfaatannya semakin dirasakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Jadi kami melaksanakan MONEP bukan mencari kesalahan, tidak. Kami ingin untuk bisa benar-benar kegiatan pengabdian masyarakat itu terlaksana dengan baik sehingga kebermaknaannya pada masyarakat semakin maksimal gitu. Nah, berikutnya tentu saja kegiatan pengabdian pada masyarakat ini kami berharap nantinya itu benar-benar berkelanjutan, tuntas dan memiliki kebermaknaan. Jadi namanya desa binaan, tidak mungkin kita bisa membina satu hari saja gitu. Ini kita perlukan keberlanjutannya secara terus-menerus. Bahkan kalau bagaimana kita bisa lanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Kan? Nah, sehingga permasalahan di desa itu benar-benar tuntas dan benar bermakna. Jadi kepada Bapak Ibu yang melaksanakan desa binaan, di samping sudah melaksanakan program sesuai dengan proposal yang diajukan dan yang sudah dirancang sesuai dengan dana yang disepakati, nah, kami juga berharap kalau seandainya ada hal-hal yang sangat prinsip untuk dikembangkan di tahun berikutnya, tolong diidentifikasi lagi sehingga desa itu benar-benar bisa memecahkan masalahnya dan desa itu semakin maju. Kami berharap seperti itu. Nah, berikutnya kebijakan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat tahun 2021 perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Sebagaimana Bapak Ibu sudah upayakan bahwa pengabdian pada masyarakat tahun 2021 itu wajib melibatkan mitra, wajib. Dan itu dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari mitra. Dan itu kami sangat perlukan. Karena pada waktu kami mengisi kinerja, hal seperti itu diminta, dituntut gitu. Sehingga kami tidak mengalami kesulitan dan itu akan sangat penting artinya bagi peningkatan kinerja dari perguruan tinggi kita. Kemudian ada kerjasama antara PKM dengan mitra, nanti itu akan lebih lanjut ada MOU-nya, dan MOU itu nanti kita akan buatkan di sini melalui lembaga kerjasama, kita akan buatkan MOU sehingga masing-masing desa itu akan mendapatkan MOU dari kita. Nah, tentu saja dengan melibatkan Bapak Ibu sebagai pelaksana kegiatan pengabdian desa binaan ini. Nah, template-nya bisa dilihat di dalam alamat template yang sudah kami sampaikan di dalam media ini. Kemudian yang berikutnya kontrak P2M yang sudah mendapatkan tantangan dari pimpinan bisa diambil di LPM, di LPPM. Karena selama ini sampai saat sekarang masih cukup banyak kontrak-kontrak yang belum diambil. Itu penting untuk menjadi acuan dari Bapak Ibu di dalam melaksanakan kegiatan, termasuk schedule-schedule kegiatan-kegiatan yang penting yang harus Ibu perhatikan, yaitu mengenai akan dilaksanakannya MONEP, yaitu laporan kemajuannya kapan, sudah itu
kapan harus melaporkan laporan akhir, itu kan sudah tertuang dalam kontrak, termasuk juga janji-janji yang Bapak Ibu janjikan, jadi luaran-luaran yang Bapak Ibu janjikan dalam pengabdian pada masyarakat ini. Dan tolong diingat selalu mengisi logbook untuk bisa kita memantau bagaimana kinerja Bapak Ibu selama ini dalam merealisasikan kegiatan pengabdian pada masyarakat di desa yang menjadi mitra dari Bapak Ibu. Nah, pelaksanaan PKM tahun 2021 itu pelaksanaan PKM-nya itu wajib mengikuti standar protokol kesehatan. Jadi ini sangat penting karena bagaimanapun kita harus menyadari situasi pada saat ini kita sedang menghadapi tantangan yang luar biasa yaitu COVID-19 dan kita sebagai komponen anak bangsa diharapkan ikut berkontribusi untuk membantu agar bagaimana COVID-19 ini bisa teratasi. Kita bisa keluar dari masalah ini. Nah, oleh sebab itu, tolong dalam pelaksanaan mempraktikkan protokol kesehatan dengan baik, supaya jangan nanti muncul klaster-klaster baru, dan itu sangat kita tidak inginkan, sampai ada ungkapan di masyarakat desa bahwa sejak dilaksanakan pengabdian pada masyarakat, berkembang COVID di daerah itu ataupun di desa itu. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu kami ingatkan untuk memperhatikan hal ini. Nah, pelaksanaan PKM secara daring sudah bisa dilaksanakan. Jadi dan kami sudah melihat beberapa yang sudah melaksanakan lebih dulu dari acara ini dan kami langsung datang ke sana. Kemudian PKM memberikan kontribusi nyata, tadi sudah kami katakan, kami sampaikan bahwa PKM ini diharapkan bisa berkontribusi, bukan hanya terlaksana begitu saja, tapi benar-benar bermanfaat bagi masyarakat desa yang bersangkutan, dan dilaksanakan tidak hanya berupa satu kali pelatihan saja, sudah itu selesai, tidak. Kami harapkan terus ada upaya-upaya secara berkelanjutan, terprogram, untuk benar-benar mewujudkan apa yang Bapak Ibu jadikan target di desa binaan dari Bapak Ibu sekalian. Dan kalau dimungkinkan, jadi saya berharap sangat untuk terus melakukan pendampingan. Nah, selama ini yang saya lihat dari pelaksana pengabdian pada masyarakat desa binaan, itu kami terus terang saja mengucapkan terima kasih karena benar-benar serius dan benar-benar mengupayakan secara optimal kegiatan itu, sehingga kebermaknaannya bagi desa yang bersangkutan itu sangat dirasakan. Sudah itu ada sertifikat pelaksananya itu dimohon kepada pelaksana untuk mendesainnya. Jadi kami di sini memfasilitasi untuk memberikan pengesahan dalam bentuk tanda tangan, ya. Jadi itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan karena siapa tahu hal-hal seperti itu sangat dibutuhkan. Sama sekali kan oleh pihak mitra, sudah itu di antara Bapak Ibu mungkin meminta bantuan dari pihak-pihak lain untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Lanjut. Nah, luaran dari pengabdian pada masyarakat tahun 2021 itu semua ruangan yang Bapak Ibu publikasikan berupa artikel, berupa buku dan sebagainya, itu di dalamnya harus mencantumkan di dalam publikasi yang Bapak Ibu lakukan bahwa hal tersebut merupakan hasil dari pengabdian pada masyarakat yang didanai melalui dana DIPA Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi itu penting. Jadi agar setiap publikasi itu mencantumkan hal itu. Kemudian setiap dosen dan tenaga fungsional yang menerima dana DIPA Universitas Pendidikan Ganesha melalui LPPM wajib mendiseminasikan kegiatan itu dalam seminar, konferensi atau sejenisnya, dan kami akan juga merancang kegiatan diseminasi yang kami rancang sekitar akhir bulan September mungkin nanti. Jadi mohon nanti dukungannya pada Bapak Ibu sehingga apa yang Bapak Ibu hasilkan melalui pengabdian pada masyarakat itu bisa tersebar kepada pihak-pihak lain, termasuk juga bisa memberikan inspirasi kepada dosen-dosen yang lain untuk bisa mengembangkan kegiatan sejenis di wilayah yang berbeda. Kemudian semua luaran, jadi produk yang dihasilkan dari pengabdian pada masyarakat dengan dana DIPA Universitas Pendidikan Ganesha, publikasinya nanti K1 sudah itu produk inovasinya, jadi
kami harapkan nantinya itu benar-benar nanti bisa diserahkan, jadi wajib simpannya pada lembaga kita, itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019. Jadi apa yang kita hasilkan itu kita harus serahkan. Jadi wajib serah dan wajib simpan di lembaga kita. Jadi pengabdi itu diharapkan nanti membuat publikasi melalui media, jadi melalui media massa, yang diterbitkan oleh lembaga kita. Jadi di website Universitas Pendidikan Ganesha, jadi 1 lembar deskripsi, jadi isi foto-foto yang foto-foto kegiatan yang penting, dan itu bisa diserahkan ataupun dikirim kepada WA jadi salah satu pegawai kita. Jadi Bu Ita di LPPM ya. Nah, berikutnya hal yang sangat penting juga harus Bapak Ibu ingat untuk membuat video dengan durasi 5 menit. Jadi itu juga nanti tolong dikirim ke lembaga kepada Bapak Urah Bank untuk nanti mengkompilasi video yang Bapak Ibu terkait dengan proses pelaksanaan pengabdian pada masyarakat. Nah, luaran-luaran di atas itu nanti akan bisa dikontribusikan dalam rangka meningkatkan kinerja dari lembaga kita. Jadi sebagaimana Bapak Ibu telah ketahui bahwa lembaga kita sudah semakin meningkat kinerjanya, mudah-mudahan di tahun berikutnya semakin meningkat lagi. Kemudian yang berikutnya, hal yang sangat penting Bapak Ibu perhatikan adalah keberlanjutan dari pengabdian kepada masyarakat ini. Jadi keberlanjutannya. Jadi pengabdi itu wajib untuk mengunggah laporan kemajuan di Silidia, kemudian pengabdi wajib bekerja sama dengan pihak mitra dengan baik untuk bisa melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Yaitu pengabdi menjaga nama baik Universitas Pendidikan Ganesha. Itu tentu diperhatikan sekali. Bagaimana kita sebagai pelaksana itu bisa mengharumkan nama Universitas Pendidikan Ganesha kita. Kemudian pengabdi wajib mengikuti MONEP yang akan dilaksanakan sekitar bulan Agustus nanti ya. Jadi kemudian pengabdi diharapkan untuk mengunggah laporan kemajuan, termasuk juga laporan akhir di Silidia. Dan berikutnya pengabdi, tolong ingat, apabila Bapak Ibu itu tidak melaksanakan hal-hal seperti yang kami sebutkan tadi, tentu saja nanti akan ada sanksi-sanksi yang akan diberikan, yang tentu saja keputusannya berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan dari pimpinan di lembaga Universitas Pendidikan Ganesha ini. Jadi kepada Bapak Ibu dan kepada Bapak Ibu mitra, Bapak Ibu pelaksana kegiatan pada masyarakat ini, mohon kerjasamanya terus dikembangkan, sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama, baik harapan kami selaku yang mengkoordinir kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, kemudian Bapak Ibu pelaksana dan Bapak Ibu mitra, jadi Bapak Ibu kepala desa seluruh di kabupaten kota di Bali, kami berharap kegiatan pengabdian masyarakat ini bisa benar-benar terlaksana dengan baik, sehingga kebermaknaannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang ada. Jadi sebagaimana menjadi harapan kita bersama. Jadi tentu saja kepada Bapak Ibu kami mengharapkan itu bisa diwujudkan dengan baik. Dan mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jadi selamat berkarya kepada Bapak Ibu dosen pengabdi. Dan dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada Bapak Ibu mitra, Bapak Ibu dosen pelaksana, tenaga fungsional pelaksana pengabdian desa binaan. Nah, demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Sekretaris LPPM yang telah mendampingi kami, demikian juga kepada Ibu Sekretaris yang telah mendampingi kami di dalam pelaksanaan kegiatan pada saat ini. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf seandainya ada hal yang kurang berkenan. Dan mungkin itu yang dapat kami sampaikan dan kami tutup dengan mengaturkan paramatan. Om, Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami serahkan kepada Ibu Indah. Mungkin ada tambahan-tambahan yang ingin disampaikan, kami persilakan pada Ibu. Terima kasih Bapak Ketua Pusat
pengabdian kepada masyarakat, Undiksa, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Demikian arahan dari Bapak Ketua Pusat P2R Undiksa. Waktu akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya sudah melihat beberapa orang raise hand. Kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi. Untuk Bapak Ketut Bapak Ketut Purka, DRS Ketut Purka, untuk speakernya disilakan Bapak. Silakan unmute dulu Bapak Ketut. Bapak DRS Ketut Purka, ada raise hand, tanda raise hand di dalam di screen Bapak. Mungkin Bapak silakan untuk barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ada didiskusikan. Speakernya mungkin di on dulu Pak. Mana ini Atau ya? sudah Bapak, silakan Bapak. Amin. Hujan lebat. Bapak Pamanggede Mariasa, ada hal yang ingin ditanyakan? Mohon maaf, kami kebetulan hujan lebat tidak dengar apa, Bu. Mohon maaf nih. Oh, Hujan lebat ya. oh oke, ya, ya. Terima kasih Bapak. Ya. Mungkin Bapak Ketut Purka mencet tanda raise hand itu tanpa sengaja, mungkin Bapak nggih. Oke. Bapak Ibu yang lain ada yang ingin didiskusikan pada pagi hari ini? Baik, apabila tidak ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kami mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu pengabdi dan Bapak Ibu mitra yang berada di seluruh Provinsi Bali. Pada pagi hari ini kami mengucapkan selamat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Semoga kegiatan ini dapat kita laksanakan dengan baik untuk memenuhi kinerja dari lembaga. Sekali lagi kami mohon juga maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kegiatan pada hari ini, dan kami menutup kegiatan ini dengan para musanti. Om Santi Santi. Om Santi. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.